dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam menyanyikan nama-Mu yang kudus melalui puji-pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita sama-sama mendengarkan vokal grup persembahan dari PNB dan remaja.
kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar kemuliaan. Firman Tuhan yang menjadi nat epistel di kebacaan sore hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Marilah kita membaca secara responsoria. Dia terakhir di ayat 20, kita nanti membaca bersama-sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak
dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Kita baca bersama-sama ayat 20. "Itu menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau nebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri
jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami jemaat Tuhan bersekutu dalam rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mengurapi, agar kiranya firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik ke jemaat-Mu, sehingga mereka dapat menghidupinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 22, diawali dari ayat 26 dan diakhiri pada ayat 32. Jadi saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita ikuti bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya,
kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat 32 ayat yang terakhir. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, salam kenal bagi kita semua. Jadi karena ini pertemuan kita yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Timothy Saragi, mama yang melahirkan Boru Silaban, dan kami tinggal mama sama bapak itu di Tiga Dolok dan bergereja di HKI Resort Khusus di Borong-Borong Lutung. Dan sekarang melayani di Huria Kristen Indonesia sebagai Pikar Pendeta tahun yang kedua, dan sekarang melayani di CGN Indonesia. CGN adalah media Kristen dari Korea yang membuka cabang di Indonesia. Jadi kalau kita buka YouTube ada konten-konten rohani seperti Gatun, Gerakan Baca Dengar Alkitab dan sebagainya, itu diproduksi oleh CGN. Kami ada 3 orang yang melayani di sana dari HKI, saya sendiri, kemudian Pikar Sabriel Panjaitan yang melayani dalam sesi ibadah pagi, dan Bapak Pendeta Boy Tampu Bolon. Jadi itu mungkin perkenalan singkat bagi kita semua. Shalom Horas. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu 28 April 2024, Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan edehon hamuma edenai baru di Jehovah. Jadi kita diberikan tema dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji namanya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya sangat dekat dengan orang Kristen, Mazmur 22 ini, karena dalam Mazmur ini ada beberapa ayat yang kemudian digenapi dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus disalibkan. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, di situ ada seruan daripada Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Ketika itu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu digenapi dalam perjanjian baru, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan kita ikuti pada pembacaan ayat yang berikut, kita diberikan gambaran tentang bagaimana orang yang mencari Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang yang bernama Daud, Raja Daud.
Tentu kita semua sudah sering mendengarkan cerita tentang Daud ya. Apalagi mulai dari ketika kita sekolah minggu sampai kita remaja, itu selalu diceritakan tentang kisah seorang Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang sangat kuat imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bisa kita lihat dalam segala situasi, dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kehidupannya itu melalui mazmur atau nyanyian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, berbicara tentang nyanyian ini, ada banyak nyanyian ya dalam kehidupan manusia. Ya, kalau kita orang-orang muda biasanya nyanyian yang sering kita dengarkan nyanyian tentang percintaan ya, nyanyian tentang motivasi hidup juga sering juga kita dengar sekarang ini. Itu menggambarkan situasi kita ketika kita sedang berada dalam suasana yang bahagia, kita juga mendengarkan lagu yang berbahagia. Dan ketika dalam situasi yang terpuruk, kita mendengarkan lagu yang bisa membangkitkan kembali semangat kita. Nah, begitulah Raja Daud dalam perikop khotbah kita Bapak Ibu hari ini. Dia selalu menyampaikan segala pergumulannya, segala apapun yang dihadapi dalam hidupnya, selalu disampaikannya kepada Tuhan. Nah, mengapa dia selalu menyampaikan segala pergumulannya kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala atas kehidupannya. Itu kalau kita baca Bapak Ibu dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu bahwa ketika dia berjalan bersama Tuhan, apapun tidak perlu dia takuti, karena Tuhan berjalan bersama dia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, dari perikop khotbah kita ini kita diajarkan dari ayat 26 itu memuji karena Tuhan. Kita lihat di sana dikatakan, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ini sangat menarik Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana keadaan orang Kristen yang memuji Tuhan. Kadangkala orang memuji Tuhan hanya karena dia ingin dilihat rajin beribadah, dia hanya ingin dilihat bahwa suaranya bagus dan sebagainya. Tapi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita memuji Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena niat kita, tapi memuji Tuhan itu karena Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Karena berkatnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan Raja Daud. Jadi Raja Daud memuji Tuhan karena dia begitu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir dalam ibadah ini? Apakah ketika kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan itu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ayat 26 juga dikatakan bahwa Raja Daud punya komitmen bahwa dia akan membayar najarnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau najar mungkin tidak jarang kita dengar istilah ini. Najar itu seperti sebuah janji atau seperti sebuah sesuatu yang harus dipertaruhkan agar bisa memperoleh sesuatu. Jadi kalau biasanya orang berdoa, dia akan membuat komitmen ketika dia meminta sesuatu. Misalnya kepada Tuhan, Tuhan kalau aku nanti mendapatkan ini, maka aku akan memberikan persembahan, seperti itu misalnya. Kalau aku bisa mencapai sesuatu, maka aku akan mengabdikan hidupku melayani, seperti itu misalnya. Itu contoh sebuah najar Bapak Ibu. Nah, kita juga dalam menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tentu ada komitmen yang kita buat kepada Tuhan. Nah, itu menandakan meminta kepada Tuhan itu sebenarnya harus ada komitmen juga yang kita buat. Tidak hanya meminta saja, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang sudah kita najarkan kepada Tuhan
itu harus kita penuhi, harus kita genapi, harus kita bayar, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, dari sini juga kita belajar bahwa Raja Daud mencontohkan satu teladan kehidupan yang sangat luar biasa. Dia selalu menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Selalu dia bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Nah, bagi kita rekan-rekan sekalian, remaja ya khususnya, apakah ketika kita menghadapi persoalan hidup, masih maukah kita meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan? Atau hanya karena ketika kita ingin mendapatkan sesuatu baru kita berdoa kepada Tuhan? Atau justru ketika terjadi kemelut dalam kehidupan kita, kita malah lebih memilih cerita kepada orang lain, atau melampiaskan kekesalan kita dengan melakukan hal-hal yang mungkin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Apalagi remaja ya, yang dalam artian ingin selalu menunjukkan identitasnya. Jarang ada remaja yang mau selalu dinasehati ya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat gitu. Tapi kita diingatkan dari apa yang Daud pergumulkan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita harus selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, segala pergumulan kita. Jangan menyerahkan segala yang kita pikirkan atau yang kita pergumulkan kepada apa yang mungkin bisa memberikan kepada kita kesenangan sesaat, hanya sementara. Tapi serahkanlah segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjawab apa yang kita minta, Bapak Ibu, kita juga harus menggenapi atau memenuhi apa yang sudah kita najarkan tadi kepada Tuhan. Nah, di ayat yang berikut, ayat 27, kita diingatkan di sana, diberikan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Jadi orang yang rendah hati, yang mau menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan, segala tantangan dalam kehidupannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang rendah hati, bukan kepada orang sombong, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau membawa pergumulan kita kepada Tuhan, maka pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Ya, kalau kepada manusia, kepada teman-teman kita berharap, mungkin harapan kita itu enggak dibalas dengan sesuatu yang kita inginkan ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhi apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi satu garansi bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak akan ada yang namanya ketidakpastian. Tapi ketika kita berserah dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Nah, itu yang dikatakan juga yang menjadi tema dari renungan kita. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Jadi ketika kita mencari Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita, jangan lupa juga untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita meluangkan waktu kita untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita, rekan-rekan sekalian? Atau hanya ketika kita membutuhkan sesuatu baru kita mau datang kepada Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita agar kita juga selalu berpengharapan kepada Tuhan. Pada ayat yang berikut, ayat 28 sampai 30, diingatkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya yang ada di dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, mungkin kita dalam kehidupan kita saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa terpecahkan dengan kemampuan kita sendiri. Apabila misalnya kita diperhadapkan dengan tantangan yang mungkin kita berhadapan dengan orang lain, yang mungkin membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi tidak nyaman, maka Tuhan berkuasa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga Dia berkuasa juga untuk membuat setiap kehidupan manusia itu menjadi lebih baik.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, pada ayat yang berikut dalam ayat 31 sampai 32 ada di sana dikatakan bahwa sangat penting menceritakan tentang Tuhan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ini sebenarnya lebih dominan kepada orang tua pesan daripada firman Tuhan ini. Karena orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan iman dan hidup bersama Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi itu yang mengakibatkan kadangkala mungkin kalau kita merasa bahwa orang tua kita sangat keras untuk mendidik kita, itu sebenarnya karena orang tua sangat menyayangi kita. Dia hanya ingin yang terbaik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya juga sering dulu merasakan cara orang tua menurut saya terlalu keras karena mereka menerapkan metode mengajar atau metode mendidik anak-anak dengan cara yang zaman dulu gitu kan, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya bersyukur bahwa atas didikan orang tua saya bisa menjadi hidup lebih baik, hidup bersama Tuhan seperti sekarang ini. Nah, kalau kita juga sekarang jangan cepat-cepat marah, apalagi sebagai orang muda, mungkin orang tua kita mengajari kita dengan cara yang cukup keras, tapi yang paling penting diketahui Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, orang tua hanya ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada orang tua yang mengajarkan dan menyuruh kita supaya rajin beribadah kepada Tuhan, harus kita mau mendengarkan itu. Karena itu merupakan tanggung jawab iman orang tua kepada anak-anaknya. Dan kita juga punya tanggung jawab agar kita juga pada hari-hari yang akan datang menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita dan mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang, Bapak Ibu saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian. Nah, yang menjadi refleksi bagi kita dari firman Tuhan ini, perikop khotbah kita hari ini dalam Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan dengan tema orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji namanya. Mungkin jika dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, kita harus menyanyikan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Menyanyikan bukan berarti hanya menunggu ketika suara kita bagus baru kita mau bernyanyi, atau hanya ketika kita dalam ibadah baru kita mau bernyanyi. Kadangkala remaja disuruh pun beribadah, dia tidak mau bernyanyi dalam ibadah seperti ibadah minggu atau ibadah lainnya, hanya diam saja. Tapi bukan berarti bernyanyi hanya dengan cara yang demikian. Bernyanyi juga bisa menyanyikan kebaikan dan kasih setia Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudara. Nyanyian tanpa perbuatan dalam kehidupan kita itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Percuma saja kita rajin beribadah, rajin bernyanyi lagu rohani kepada Tuhan, tapi kalau nyanyian dan puji-pujian itu tidak kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kita diingatkan lagi bahwa serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala keluh kesah kita kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan. Dan ketika kita menyerahkan pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan, jangan lupa juga untuk menyanyikan dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita diajak agar mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap rentang usia, dalam generasi mau sampai kapanpun. Jangan pernah lupa untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita puji Tuhan dalam kehidupan kita, karena kebaikannya, karena penyertaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan harus kita pegang selalu, berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang lain, karena dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita kepadanya. Amin. Kita nyanyikan
firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena mengajarkan kami melalui firman-Mu ini, agar kami mau senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, mau menyanyikan kasih setia Tuhan dalam segala kehidupan kami. Begitu juga mengajarkan kepada kami agar selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kami, bukan kepada kemampuan kami sendiri, tapi pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Ajari kami Tuhan agar kami mampu melakukannya dalam hidup kami, khususnya kami sebagai orang-orang muda, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa menyanyikan kasih setia Tuhan, kami senantiasa menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami di dalam 1 minggu ini. Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas tuntunan-Mu, bisa kami bersekutu memuji memuliakan di dalam gereja-Mu yang kudus ini. Bapak Surgawi, kami sudah berkumpul di gereja-Mu ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah doa pujian kami dan lagu-lagu persembahan kami yang kami persembahkan hanya dengan kemuliaan nama-Mu, Bapak. Bapak Surgawi, kami telah mendengar firman yang telah disampaikan hamba-Mu, Vikar Pendeta Timothy P. Saragi STH. Kiranya firman yang sudah kami dengar menjadi pelita bagi hidup kami, dan ajari kami Tuhan, kuatkan hati kami dan beri hikmat daripada-Mu, biar bisa kami menjalankan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami Bapa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami melalui firman yang kami dengar dan bisa kami lakukan. Bapa Surgawi, hanya Engkau yang bisa dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami biar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Timothy, beri kesehatan dan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, biarlah melalui pelayanan firman yang akan disampaikan hamba-Mu di waktu-waktu yang akan datang, menjadi banyak yang percaya dan memuliakan nama-Mu, Bapak. Bapak Surgawi, juga kami berdoa buat para pelayan yang ambil bagian pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan beri kesehatan dan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, biar melalui hikmat daripada-Mu menjadi sukacita bagi pelayan-pelayan gereja-Mu, terlebih pada muda-mudi yang melayani, Bapak. Beri mereka kesehatan dan capaikan cita-cita mereka dengan kehendak-Mu, Bapak, biar menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Bapak Surgawi, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan-Mu di tempat yang kudus ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka, Tuhan. Berkati mereka biar bisa bersekutu berkumpul kami di hari-hari yang datang, memuji memuliakan nama-Mu di sini, Bapak. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang keadaan sakit sekarang atau dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka biar bersukacita dalam kehidupan ini, Bapak. Secara khusus kami bawakan dalam doa kami, yaitu Bapak Situa Emeritus J. Hutasoid Boru Sihombing yang sedang opname di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi, Nyonya W. Manurung Boru Panjaitan dalam pemulihan, Saudari Silsil Boru Marbun dalam pemulihan anak dari keluarga J. Marbun Boru Siletonga, Saudari Predela Boru Siregar dalam pemulihan anak dari keluarga Situa Kasiregar Boru Hasugian, Saudara Septa Daud Sitanggang dalam pemulihan anak dari keluarga B. Sitanggang Boru Sihite, Bapak E. Nababan Boru Tampu Bolon dalam pemulihan, Bapak J. Sinaga Boru Hutasoid dalam pemulihan, Nyonya R. Hutapea Boru Sehombing dalam pemulihan.
kami datang ke hadapan-Mu Bapa dengan mengucapkan dengan rendah hati kepada-Mu menghadap Bapa. Kasihanilah mereka, berilah kesehatan yang daripada-Mu, biar bisa mereka bersukacita menjalani hidup ini. Kami tahu Bapak Surgawi, hanya Kaulah Bapa, tabib di segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Kiranya tangan pengasihan-Mu yang memberi kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam pemulihan sekarang. Kami percaya hanya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh segala penyakit yang derita saudara-saudara kami, dan juga saudara-saudara kami yang belum terdaftar di Warta Jemaat ini. Kami percaya di kemudian hari kami bisa bersekutu, berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapak Surgawi, kami bersukacita pada hari ini di mana Kau berikan sukacita anak lahir di keluarga Jesi Mare-Mare Boru Sihombing. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan tubuh yang sehat ke hari-hari yang akan datang, menjadi anak takut akan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga bagi kedua orang tuanya beri kesehatan dan berkat daripada-Mu, biar bisa mereka mendidik anak yang Kau titipkan kepada mereka menjadi kebahagiaan bagi keluarga, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat segala aktivitas yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu ini di gereja-Mu itu atau di luar gereja-Mu ini Bapak, yaitu sermon daerah, sermon parhalado, penelahan Alkitab di PES Naomi, PES Sion, PES Glory, Lembaga Lansia, PPR, PA, PNB dan Remaja, dan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang direncanakan akan dilaksanakan di gereja ini berjalan dengan baik, dan berkati seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan ini biar berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami semuanya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan syukur kepada gereja ini, persembahan bulanan, ucapan syukur perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, tambahkan rezeki mereka, tambahkan usaha mereka. Kalau di dalam pekerjaan, beri mereka karir yang lebih bagus di hari yang akan datang, biar melalui ucapan syukur mereka diberikan ke gereja ini makin terbuka hati mereka Bapak, biar makin berkembang pelayanan firman di gereja-Mu ini waktu dia akan datang. Kami percaya Bapak, dan juga kepada saudara-saudara kami yang belum memberikan persembahan, kiranya berkati mereka biar terbuka hati mereka di hari yang datang untuk memberi persembahan syukur ke gereja-Mu ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa atas lawatan Lembaga Lansia HKI Damai Bandung ke Purwakarta. Kiranya Tuhan memberkati mereka di perjalanan ke Purwakarta dan pulang dari Purwakarta. Kiranya pertemuan mereka menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Bapak Surgawi, pada minggu ini pertukaran mimbar daerah, kiranya Tuhan berkati semua para pelayan hamba Tuhan yang melayani sesuai dengan jadwal mereka di gereja masing-masing yang ada di daerah 12. Kiranya Tuhan berkati pelayan mereka, dan sepulangnya mereka dari pelayan mereka kembali ke tempat masing-masing dengan keadaan sehat dan tetap dalam sukacita daripada-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat pertanyaan sektor yang akan dilaksanakan minggu-minggu ini pada hari Jumat ya Bapak, di 9 sektor. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan di pertanyaan sektor. Bukakan hati warga jemaat-Mu biar datang mengikuti kebaktian sektor di masing-masing, dan para pelayan yang melayani Tuhan, beri hikmat pengetahuan daripada-Mu biar melalui pelayanan di kebaktian sektor berjalan dengan baik,
semakin bertumbuh iman percaya kami semua dengan warga jemaat-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini untuk menuju rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjauhkan dari mara bahaya, biar bisa kami berkumpul bersekutu di keluarga kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami di hari Minggu depan di dalam keadaan sehat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami untuk minggu ke depan ini kepadamu, biar Tuhan yang memberkati kami di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, masih banyak yang kami mintakan, yang kami pikirkan, yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan sudah tahu apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Berikanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, karena kehendak-Mu lah yang sempurna bagi kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami tidak luput dari segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-berkat yang mau Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Bapa, sempurnakanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga,
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.